Sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Terima kasih Pak atas waktunya. Mengingat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh teman-teman panitia, sudah menunjukkan jam 2. Insya Allah. Tapi Pak Dokter, bisa dimulai mungkin Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Ya, ya, makasih Pak atas waktunya. Jadi izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai umat muslim yang baik, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selalu mengingat dan mengucap kata alhamdulillah. Salah satunya hari ini kita masih diberikan dan dipinjamkan umur, terutama kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di via Zoom ini untuk memulai dan melaksanakan workshop online literasi digital. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim pada manusia terbaik, kepada Nabi kita, pedoman kita, meskipun kita tidak pernah melihat beliau, tapi kecintaan kita kepada beliau sangat luar biasa. Salah satu ditunjukkan dengan selalu mengirimkan salawat. Allahumma. Jadi pertama-tama sebelum saya mulai selaku moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pak Amriadi, di hari ini selaku moderator. Yang terhormat Bapak Sul Rahmat selaku Ketua STIMIK Amika Sopeng. Yang terhormat Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH selaku pemateri 1. Alhamdulillah sekarang beliau sudah bergabung. Beliau adalah Direktur Dumantara Research Institute. Selamat bergabung Pak. Yang kedua, yang terhormat Bapak Muhammad Idris SPD MPD selaku pemateri 2. Beliau merupakan dosen Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya. Dan yang terakhir, Bapak Wahyudin S. Eskom Mkom selaku pemateri 3. Sekarang beliau adalah dosen STIMIK Amika Sopeng. Selamat bergabung Pak Wahyu. Selamat Pak. Mungkin itu perkenalan dari ketiga pemateri kita hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung pada teman-teman peserta workshop online literasi digital yang mengangkat tema dinamika media sosial dan tantangan menghadapi tahun politik. Ya. Jadi sesuai random acara, insya Allah materi pertama itu tentang etika digital, kemudian budaya digital, kemudian keamanan digital, tempat layanan digital, dan kecakapan digital. Nah, pada teman-teman peserta, kami mohon untuk menonaktifkan dulu Zoom-nya supaya tidak mengganggu kelancaran dalam kegiatan ini, supaya pemateri bisa menjelaskan
secara jelas tentang materi yang disampaikan. Setelah itu nanti akan kami buka sesi tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak pemateri hari ini. Jadi, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, pada materi pertama kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, moderator Pak Amriyadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Pak Ketua STIMIK Amika Sopeng beserta segenap jajaran, Bapak para pemateri, ada dari Undiksa, saya lupa tadi namanya Pak, yang dari Undiksa, kirim salam dengan Prof. Astre, itu akrab, saya akrab dengan Prof. Astre, mantan Ketua LPP, ya, beliau kan mantan Ketua LPP, sekarang menjadi Wakil Direktur ya, Wakil Direktur Wakil Direktur Pasca kalau saya nggak salah. Jadi tahun 2008 saya sempat diundang ke Bali untuk membawakan materi di salah satu acara LPPM itu Pak. Pada kita sopet toh. Dan saya hormati Pak Wahyu, ini adik saya yang juga pemateri pada hari ini. Saya mohon maaf tidak sempat membuat PPT karena kemarin baru saya datang dari Jakarta, jadi mobilitas saya memang 1 minggu terakhir ini sangat padat, sehingga semalam bertemu dengan Pak Wahyu, saya katakan seperti ini ya, usahlah kita gunakan PPT, mudah-mudahan sebelum 10 menit sudah berakhir ya, sudah berakhir pemaparan saya. Tadi sudah disebutkan oleh moderator, nama sudah disebutkan, dan saya diberikan amanah tentang literasi politik. Ya, tentu berbicara tentang literasi ini secara terminologinya itu lebih komprehensif ketika kita berbicara tentang literasi. Karena kalau literasi itu lebih kepada suatu perangkat yang lebih tentu lebih sistematis ya, kemampuan seorang individu. Tentu ketika kita berbicara literasi, kita berbicara bagaimana kemampuan individu itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga menulis ya, berbicara, kemudian juga menghitung. Dan yang paling penting ketika kita kolerasikan dengan ilmu politik, maka literasi itu bagaimana kemampuan memecahkan masalah. Nah, ini yang paling penting menjelang tahun politik tahun 2024 ke depan. Dalam konteks literasi politik itu sekiranya para masyarakat kita, baik para elit maupun pemilih, itu memiliki literasi politik yang sangat baik, khususnya menyelesaikan masalah. Karena dalam konteks politik itu adalah bagaimana dalam mencapai suatu kekuasaan. Sehingga dalam konteks literasi politik itu kekuasaan, perebutan kekuasaan itu jangan dijadikan suatu polarisasi. Baik dalam konteks isu-isu yang sangat faktual, misalnya isu-isu agama, ya, nanti mungkin juga Pak Wahyu akan mengemukakan juga dari aspek teknologinya. Nah, tentu dalam konteks literasi politik ini saya lebih banyak mengkaji dalam konteks lebih kepada konteks hukum. Bagaimana literasi politik itu ketika dikaitkan dengan human rights ya, hak asasi manusia, di mana kita berbicara tentang HAM itu ya, ada 2 dimensi human rights sesungguhnya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan Grundrechten.
Jadi Grundrechten itu lebih kepada hak asasi ya. Jadi Grundrechten, hak asasi adalah hak yang ada sejak manusia lahir. Itu sejak sudah ada manusia lahir itu sudah memiliki hak asasi. Nah, ketika berbicara literasi politik, maka lebih banyak kepada Grundrechten. Nah, Grundrechten ini adalah hak dasar ya. Ya, contoh dalam perpolitikan adalah hak dasar dalam mengaktualisasikan, memberikan partisipasi politik, khususnya dalam konstitusi itu adalah partisipasi dalam pemilihan umum. Nah, secara teoritis seperti itu. Nah, memang saya pernah berkecimpung dalam dunia politik di tahun 2003-2008 saya sebagai anggota KPU Kabupaten Sopeng. Kemudian 2009 hingga 2014 saya sebagai staf ahli di Komisi 3 DPR RI. Artinya, dengan melihat secara teoritis, dengan melihat realitas politik saat itu, bahkan saat ini, maka literasi politik masyarakat kita itu masih sangat kurang. Khususnya dalam memahami Grundrechten tadi, hak dasar masyarakat. Kadangkala masyarakat tidak tercerahkan dan tidak tercerdaskan oleh literasi-literasi politik tadi, bukan hanya sekedar mereka membaca, menghitung, tetapi saya lebih menekankan literasi politik itu kepada konteks memecahkan masalah. Hari ini kita melakukan demokrasi, berpolitik, bernegara, kita mengalami disorientasi bernegara. Malah dengan berpolitik meraih kekuasaan tadi, terjadi suatu polarisasi, terjadi pembelahan-pembelahan yang ada di masyarakat. Maka ke depan, literasi politik yang harus dilakukan adalah yang pertama, civic education, pendidikan kewarganegaraan. Ini sangat penting dilakukan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Kenapa civic education ini? Karena civic education itu akan mengarah kepada voters education. Nah, sehingga ketika pendidikan kewarganegaraan yang mengarah kepada voters education, pendidikan pemilih itu sangat penting untuk dilakukan. Sehingga para pemilih kita, masyarakat pemilih kita, memiliki kecerdasan dalam berpolitik yang merupakan dari bahagian dari literasi politik itu. Karena yang paling penting, literasi itu bukan hanya sekedar partisipasi pemilih, tetapi bagaimana ada suatu pemaknaan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tentu kemampuan untuk berbeda bagaimana, terus yang kedua bagaimana bisa mengaktualisasikan diri dalam setiap proses-proses perpolitikan yang ada ke depan. Poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama sebagai kesimpulan bahwa berbicara literasi politik maknanya sangat komprehensif. Berbicara literasi politik maknanya sangat komprehensif. Literasi bukan hanya sekedar membaca, literasi bukan hanya sekedar menghitung, tetapi literasi menghadirkan kedewasaan berpolitik, menghadirkan kecerdasan berpolitik dalam masyarakat, baik dalam elit politik sendiri maupun pada masyarakat pemilih itu sendiri. Yang kedua, bahwa kehadiran perguruan tinggi adalah merupakan tanggung jawab konstitusional untuk menghadirkan literasi politik yang cerdas dan tercerdaskan. Karena di perguruan tinggi ada suatu MKDU adalah pendidikan kewarganegaraan. Di MKDU seperti itu bukan hanya fakultas hukum, tetapi fakultas-fakultas yang ada di luar fakultas hukum juga memberikan pengajaran berupa civic education itu. Sehingga kehadiran pendidikan kewarganegaraan ini melalui kehadiran perguruan tinggi juga akan memberikan kontribusi yang besar dalam menguatkan literasi politik. Yang ketiga, yang terakhir, yang seyogyanya harus melakukan literasi politik adalah partai politik. Karena dalam undang-undang partai politik, salah satu kewenangan dari partai politik itu adalah political education, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi realitas hari ini, partai politik hanya sekedar memberikan rekrutmen politik, hanya merekrut kader-kadernya untuk berkontestasi, apalagi menjelang pemilu tahun 2024, partai politik hanya berperan melakukan rekrutmen politik kepada masyarakat yang memiliki elektabilitas yang kuat untuk bertarung
pada pemilu tahun 2024 ke depan. Sehingga tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral itu dimiliki juga oleh partai politik untuk memberikan political education sebagai bahagian dari amanah konstitusi yang ada di negara kita. Tiga hal ini yang merupakan kesimpulan, nanti kita akan kembangkan pada sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator dilanjut. Terima kasih Pak Dokter terkait dengan materi yang disampaikan yang sangat luar biasa, terutama terkait pengetahuan kita tentang literasi politik. Jadi bukan hanya sekedar datang mencoblos atau memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara, tapi bagaimana kita bisa mengetahui tentang konteks daripada politik itu sebenarnya. Sekali lagi terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Dokter, luar biasa materinya. Mungkin sesi pertanyaan nanti pada kita buka setelah dua pemateri sekaligus, supaya nanti bisa ditampung materinya, dan bagi peserta webinar kali ini minta tolong bisa melalui chat materi ataupun pertanyaan nanti yang ingin ditanyakan. Bisa minta izin, bisa sekalian untuk materi saya, izin moderator untuk sekalian sekalian peserta bila mana ada langsung mengajukan pertanyaan. Saya izin juga dengan pemateri yang lain karena saya sekarang ini berada di Sengkang, saya lagi mobile gitu. Artinya kalau memang ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo sekarang. Kalau memang tidak ada, silahkan dilanjut. Artinya nanti setelah ini saya tetap ikut, tapi akan menyimak aja gitu. Maksudnya kalau bisa sekalian untuk para peserta untuk bertanya khusus materi saya. Seperti itu permintaan saya, modal. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Dokter. Jadi bagi teman-teman peserta yang bila mana ada yang ingin ditanyakan, khususnya materi terkait dengan literasi politik yang disampaikan yang baru-baru tadi oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, kami mohon bisa diaktifkan mikrofonnya ataupun bisa melalui chat, nanti saya bacakan. Pertanyaan bisa maksimal 3 penanya untuk materi pertama ini. Jadi sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, jadi mungkin ada dari teman-teman peserta, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti, silakan kami berikan kesempatan untuk berikan pertanyaan. Silakan teman-teman, bila mana tidak ada dalam waktu ya kurang lebih 1-2 menit ke depan, mungkin kita lanjut mungkin Pak Dokter sambil nanti menunggu. Bisa izin Pak Moderator. Jadi sebagai kapasitas juga saya sebagai peserta di kesempatan ini mau juga bertanya, tidak ingin melewatkan informasi-informasi atau mungkin apa ya istilahnya dari sisi kepakaran dari Pak Dr. Hendra Sudrajat. Mungkin saya butuh semacam apa ya wawasan-wawasan terkait dengan literasi politik. Mohon izin moderator ya. Siap, ya Pak, monggo Pak. Ya. Salam hormat sebelumnya kepada Pak Dr. Hendra Sudrajat. Salam dari Bali Pak. Jadi mungkin sederhananya yang ingin saya tanyakan Pak, hanya dalam lingkup bagaimana dinamika apalagi dalam konteks politik digital gitu Pak ya, untuk kapasitas atau arena dalam tingkat pusat untuk berbeda, ekspresi untuk berbeda itu sangat mudah karena tidak ada semacam tekanan apapun, sekalipun ada tapi minim. Tapi kalau misalnya perbedaan-perbedaan itu atau ekspresi-ekspresi dalam bentuk
apakah di dalam bentuk sosial media dan seterusnya. Kenapa sulit sekali untuk berbeda ketika berada di level daerah begitu, sehingga ada pengucilan-pengucilan, apalagi kalau di level desa kita diidentifikasi sebagai orang yang memilih calon yang tidak didukung pada mayoritas di tempat itu kayak gitu. Itu mungkin menjadi semacam pengucilan-pengucilan ya dalam level daerah. Nah, bagaimana kira-kira literasi politik ini bisa menyasar di sudut-sudut daerah kayak begitu, Pak? Mungkin itu aja yang perlu saya konfirmasi, perlu saya gali informasinya dari Pak Dokter. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Muhammad Idris, terutama terkait dengan khususnya di pemilu ini. Mungkin ada daerah-daerah yang belum tersasar, yang minoritas. Mungkin ada langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Dokter bisa ditempuh terkait dengan pertanyaan tadi. Mungkin bisa dibantu mungkin Pak Dokter untuk diberikan jawaban atau pencerahan. Pada Pak Dokter kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Idris ya. Ini kan mestinya beliau lebih paham lah dibanding saya. Tapi ya kita diskusi, namanya diskusi ada tentu saling mengisi gitu. Jadi memang yang perlu kita pahami itu bahwa dalam konsep masyarakat ya, khususnya masyarakat modern dan teknologi dan digitalisasi hari ini, masyarakat itu ada dua sesungguhnya. Yang pertama ada yang disebut dengan masyarakat citizen. Jadi ada masyarakat citizen, kemudian ada masyarakat netizen. Jadi citizen itu lebih kepada masyarakat real yang ada dalam dunia nyata. Jadi baik di masyarakat kota maupun di masyarakat desa. Nah, citizen ini sebenarnya juga masuk kepada konteks masyarakat adat. Tahun depan, insya Allah, kebetulan kapasitas saya sebagai Direktur Masyarakat Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu, Mahapati, juga menggali hukum adat. Insya Allah nanti Pak Idris tahun depan, saya akan melakukan riset tentang hukum adat di Bali. Jadi masyarakat adat itu juga termasuk masyarakat citizen. Nah, yang masyarakat netizen ini adalah masyarakat yang sangat melek dengan teknologi. Nah, pertanyaannya kemudian, ya, kenapa pada masyarakat lokal itu terjadi polarisasi, ya, terjadi pembelahan, terjadi perang dalam tanda kutip dalam setiap kontestasi politik. Nah, secara teoritis maupun secara hasil riset yang saya temukan di beberapa tempat di Indonesia, bahwa khususnya kepada masyarakat tradisional dan masyarakat lokal itu yang membuat perbedaan sangat tajam karena jarak antara kontestan dengan para elit itu sangat dekat. Sehingga dengan jarak yang dekat itu, tensi dan volume politik itu akan sangat tinggi. Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa penajaman itu sangat ada. Kemudian yang kedua adalah isu-isu yang dimainkan adalah rata-rata isu-isu yang melekat pada diri masyarakat di tingkat lokal. Isu-isu yang merekat seperti isu agama misalnya, karena rata-rata masyarakat tradisional itu sangat fanatik ya, sangat fanatik terhadap agama masyarakat tradisional. Kemudian isu suku misalnya, kemudian isu-isu identitas sosial yang kemudian sering dilakukan itu. Sehingga polarisasi itu sangat tajam. Di samping itu juga adalah lemahnya political education yang saya katakan tadi. Lemahnya pendidikan politik dari partai politik. Kemudian elit-elit politik di tingkat lokal itu tidak memahami esensi, eksistensi, kemudian ekspektasi mereka sebagai politisi-politisi lokal.
karena mereka lahir dari politisi-politisi lokal yang tidak memiliki jenjang kekaderan politik yang sangat berkualitas. Mereka hanya sekedar terlahir oleh suatu korporasi-korporasi lokal, dia seorang pengusaha lokal, memiliki basis dukungan yang sangat luar biasa, sehingga menjadilah seorang politisi. Sehingga titik temu penyebab itu terjadi di tingkat lokal. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan? Saya pikir sangat sederhana. Dalam konteks hukum, kita harus kembali menggali hukum adat. Ya, saya melakukan beberapa riset di Indonesia. Nah, setelah saya menemukan teori, yaitu teori konstitusi Nusantara, kita harus kembali kepada kearifan-kearifan lokal. Contoh misalnya di Majapahit ada Kutara Manawa Dharma Sakti. Contoh di kerajaan di Kesultanan Palembang Darussalam ada kitab Simbur Cahaya. Ya. Meskipun itu hukum adat, sudah ada juga pengakuan dalam hukum nasional kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, sehingga dengan kearifan-kearifan lokal itu, masyarakat akan terbentuk kedewasaannya dalam berpolitik sebagai bahagian literasi politik. Karena literasi politik tadi tidak hanya pada tataran masyarakat, tetapi kepada tataran elit. Karena ini bahagian dari human rights, dari hak asasi manusia, implementasi hak asasi manusia. Khususnya dalam konteks Menschenrechten ya. Menschenrechten itu adalah hak dasar, penjelmaan hak dasar itu harus dihadirkan pada kontestasi politik yang tercerahkan dan mencerahkan. Sehingga kehadiran hukum adat, kearifan-kearifan lokal, mungkin Pak Idris lebih paham dibanding saya di Bali. Kalau kita melihat eksistensi pecalang ya, itu lebih kuat penguatan law enforcement-nya ya, karena dia adalah polisi adat yang ada di Bali ya, boleh dikatakan polisi adat dalam tanda kutip, tetapi juga memiliki nilai-nilai kultural yang sangat kuat sehingga menjaga adat dan tradisi yang ada di sana. Dan ini bisa dihadirkan ke depan untuk memberikan suatu literasi politik ya bagi masyarakat adat itu. Karena kenapa? Ketika masyarakat daerah, masyarakat lokal itu dihadirkan ke depan kecerdasannya. Nah, secara titik akumulasinya ya, secara titik akumulasinya akan terakumulasi menjadi kualitas dan mutu demokrasi yang ada di Republik ini. Karena kita harus hadirkan dari bawah. Apalagi dalam konteks sistem pemerintahan, dalam tingkat kabupaten kota ada desentralisasi politik. Nah, dengan desentralisasi ini sehingga otonomi, bukan hanya otonomi di tingkat daerah, tapi juga otonomi di tingkat desa itu harus ada. Maka penguatan kapasitas dan kelembagaan desa itu harus diperkuat. Karena ini akan menjadi benteng pertahanan untuk kita mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat ke depan. Dan memang kita harus yakin semua bahwa ini tidak mudah. Semudah membalikan telapak tangan, tentu membutuhkan sebuah proses, baik proses literasi yang ada di tingkat masyarakat di semua jenjang, keterpaduan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan perguruan tinggi, untuk terus dapat melakukan pencerahan-pencerahan khususnya dalam konteks literasi politik. Saya kira demikian Pak Idris ya dari Bali. Matur nuhun Pak. Assalamualaikum. Siapa? Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Dokter terkait jawabannya yang begitu sangat jelas. Mudah-mudahan kita semua bisa dapatkan ilmu tambahan terkait dengan bagaimana strategi, bagaimana tantangan, bagaimana kendala yang dihadapi pada saat proses pemilu ini. Mungkin izin Pak untuk lanjut ke pemateri kedua. Dan informasi kepada seluruh peserta workshop online hari ini, waktu sisa kurang lebih 2 menit, kami mohon kerjasamanya untuk login kembali nanti pada saat logout, supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan kembali, khususnya lanjutan di materi kedua, insya Allah yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Idris.
selaku dosen di Soalnya ini ternyata tidak bisa dijadiin co-host. Oh iya, Jadi cuma satu bisa yang kelola. iya nggak apa-apa. Saya mau nanti saya gabungkan videonya Pak. Oh ya, siap-siap. Siap. sudah bisa dimulai Pak Wahyu? Siap. Atau menunggu dulu yang lain? Ya, sambil mungkin baiknya dimulai saja Pak. Sambil Oke. menunggu. Ya, izin Pak Muhammad Idris. Sesuai dengan agenda kita hari ini di workshop online ini, kita lanjut ke pemateri kedua yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Idris, SPD MPD. Beliau adalah dosen Universitas Pendidikan Ganesha. Pada waktu dan kesempatan kami persilahkan dengan hormat. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator Pak Amri dan juga kepada tadi pembicara pertama ya Pak Dr. Hendra Sudrajat yang sudah memberikan semacam semacam wawasan yang yang sangat mencerahkan untuk kita semua terkait dengan bahasan literasi politik. Ya, apalagi di tahun 2023 saat sekarang ini kita sudah memasuki tahun-tahun suhu panas perpolitikan tanah air cukup memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi seperti ini. Ini merupakan sesuatu langkah yang positif untuk sama-sama kita bincangkan gitu ya. Dan juga saya sampaikan salam hormat kepada Pak Wahyu, pembicara ketiga yang merupakan bisa dikatakan sebagai mitra untuk kegiatan di kesempatan ini, dan juga Bapak Ibu dosen dari STIMIK Amika Sopeng, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah tergabung. Saya sampaikan salam hormat untuk semuanya. Saya juga merupakan putra daerah berasal dari Desa Abanwange ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang juga berasal dari Kecamatan Lilirilau, ya sempatkan jalan-jalan ke kampung ya. Itu merupakan kampung halaman saya di sana. Sekarang ini berhome base di Universitas Pendidikan Ganesha sebagai dosen di pendidikan sosiologi. Salah satu yang saya ajar dan saat ini menggarap juga untuk buku ajarnya terkait dengan sosiologi politik. Jadi memang penting untuk bahas masalah topik-topik seperti ini. Jadi saya cuma ingin memberikan semacam mungkin pengantar begitu ya, nanti akan diinformasikan secara lebih akuratnya kepada Pak Wahyu untuk lebih melengkapi apa yang akan saya sampaikan begitu. Ya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin hanya sebatas garis-garis besar, dan juga saya akan mencoba menguraikan beberapa masalah-masalah yang tentunya berangkat dari pola penalaran deduktif kayak begitu ya. Saya akan mencoba menjabarkan yang umum-umum hingga mengerucut kepada suatu kesimpulan-kesimpulan, tapi itu bukan kesimpulan final, tapi nanti kita akan sama-sama simpulkan itu seperti apa kita memandang terkait dengan budaya digital, bagaimana dinamika politik virtual di Indonesia kayak begitu. Sebulan terakhir ini saya kepada teman-teman sekalian saya membaca buku merupakan karya disertasi. Lama masuk Cina, tapi nggak bisa. Oh ada ini ya. Ya. Jadi buku dalam sepekan ini saya baca terkait dengan karya dari Dr. Insinyur Fayakun Andriadi. Ya ini juga cukup menarik untuk teman-teman baca ya, pelajari terkait dengan partisipasi politik virtual, bagaimana demokrasi netizen di Indonesia. Ya, karena ini merupakan penelitian produk disertasi kemudian dijadikan buku. Ya, mungkin saya secara akan lebih spesifik membahas terkait dengan dinamika politik virtual. Ya, karena lagi-lagi saya bahasakan suhu perpolitikan tanah air saat sekarang ini
secara perlahan mengalami kenaikan. Apalagi semakin dekat yang namanya pesta demokrasi, sehingga ruang riuh di dalam kehidupan digital kita saat sekarang ini juga terjadi semacam pergolakan narasi-narasi. Ada bentuk narasi-narasi yang istilahnya menyerang dari atau dia memiliki defense, dia memiliki secara ofensif kayak begitu. Ya, itu yang perlu untuk sama-sama kita pahami ke depan untuk kemudian kita sama-sama diskusikan. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, slide saya udah gerak ya atau belum? Belum, Pak. Mungkin bisa di-mute saja dulu Pak, yang peserta yang aktif. Ya, kita tolong yang lain di-mute dulu. Mungkin bisa saya Ya, dijadikan. sudah terlihat Pak. Oh ya udah terlihat ya. Oh iya, oke. Ya, Tapi Pak, mungkin bisa saya dijadikan host Pak buat atur peserta. Ada juga aja Oh iya. tangan. Gimana? Pacar mana tanggung banget. Oke. Ini ketemu dia. Kita tolong Tabe Nasrullah di-mute dulu mikrofonnya. Ya, oke. Ya, bisa dilanjut Pak. Ya, cuma saya sebagai bukan host tidak bisa share screen. Ya, jadi itu mungkin jadi kendala juga ya untuk penyampaian saya. Sudah bisa Pak. Oh, udah bisa ya. Oke. Oke. Ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu secara umumnya ya, bahwa membahas tentang terkait dengan literasi politik, literasi virtual, atau mungkin apa namanya gitu ya, literasi digital. Saya ingin kembali kepada pola umum. Bagaimana kita memahami bagaimana hasil sensus penduduk tahun 2020. Kita ingin melihat secara demografis dulu. Ya, karena tiap 10 tahun kan itu diadakan sensus. Dan di laporan tahun 2020 itu ditemukan bahwa populasi masyarakat Indonesia itu sudah menyentuh angka 270,20 juta jiwa. Ya, nanti kalian coba analisis. Kemudian presentasi penduduk usia produktif. Ya, tentu secara kepesertaan di forum di kesempatan ini kita juga bagian daripada usia-usia produktif. Ya, kita berada di dalam suatu persentase 70,72%. Kemudian selanjutnya untuk kalangan lansia itu 9,78 ya. Ya mungkin secara konstituen tidak begitu dilirik atau tidak begitu seksi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan pragmatis untuk menjadikan itu sebagai wadah-wadah politik kayak gitu untuk mendapatkan konstituen. Kemudian yang juga penting untuk kemudian dianalisis bahwa secara persebaran Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar 56,10%. Jadi tidak salah ketika ada ungkapan-ungkapan atau ucapan bahwa ketika ingin menjadi pemimpin di negeri ini, ketika kalian mampu menguasai Pulau Jawa, maka secara konstituen kalian mampu menjadi seorang presiden. Ya kayak begitu. Karena secara konstituen persentasenya udah menyentuh 56,10%. Ya, berarti 44% lebih itu tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan seterusnya. Jadi itu juga yang menjadi apa ya istilahnya menjadi pencermatan kita sama-sama. Ternyata hal-hal seperti ini juga menjadi strategi atau strata dari tiap-tiap orang di dalam menentukan atau menciptakan suatu strategi bagaimana mencapai kursi-kursi atau pucuk pimpinan kayak begitu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, oh ternyata tidak bisa gerak ya. Oke. Kita juga perhatikan teman-teman sekalian, mungkin ini juga sering diakses oleh siapapun ya, bahwa data ini sudah berkembang
bahwa most used social media platform sosial media yang paling banyak digunakan itu tentunya adalah WhatsApp. Kita berkomunikasi lewat WhatsApp. Kemudian Instagram, kemudian Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan seterusnya. Jadi kelima teratas itu juga menjadi instrumen yang digunakan bagi para orang-orang yang ingin menjadikan ini sebagai instrumen politik begitu, untuk membangun citra, untuk membangun branding, dan seterusnya. Nah, kita melihat secara jumlah jamnya, ya teman-teman kan pasti ketika membuka WhatsApp, ya mungkin dari pagi sampai malam itu setiap persekian detik itu pasti buka WA. 1 menit kemudian lihat WA, ya. Setiap buka HP pasti buka WA, ya. Maka secara presentasi ini memang kita melihat ternyata ditemukan 29 jam atau 6 menit di dalam apa ya, year on year change kayak begitu ya. Mungkin teman-teman bisa menganalisis hal-hal yang seperti itu. Kemudian YouTube 26 jam 48 menit per user per month gitu ya, per bulan. Kemudian TikTok, Instagram, Facebook. Jadi kelima ini nanti akan menjadi suatu dasar argumentasi yang akan saya coba share ke teman-teman sekalian. Kemudian secara aktif kepenggunaannya, itu ada 139 juta penduduk Indonesia yang sangat aktif mengakses informasi lewat YouTube. Kemudian dari Facebook, kemudian TikTok, kemudian Instagram. Nah, 4 teratas ini, kalau teman-teman sekalian melihat ada figur-figur atau orang-orang yang sudah memiliki niatan atau intensi untuk terjun di dalam panggung politik, maka tentu instrumen YouTube, apakah menciptakan channel-channel atau berupa podcast, berupa dialog-dialog, berupa seminar, berupa apa, itu kan merupakan instrumen untuk menciptakan branding kayak begitu ya. Kemudian ada juga Facebook, ya. Saya juga ingin membagi secara demografis. Misalnya begini teman-teman sekalian, sekalipun ini hanya sifatnya data yang perlu dipalidasi kebenarannya, tapi secara mayoritas begini. Kalau pengguna usia 30 tahun sampai 50-60 tahun itu diisi oleh pengguna Facebook. Facebook itu digunakan oleh demografis orang-orang tua, bapak-bapak, emak-emak, atau pengguna baru di dalam sosial media. Artinya pendatang baru di dalam di dalam beraktivitas bersosial media kayak begitu. Ketika pengguna baru pasti yang paling pertama diakses adalah sosial media berupa Facebook kayak begitu. Kalau kita berbicara dalam skala Instagram, maka kita temukan kalangan-kalangan milenial kayak gitu. Kalau kita membuka TikTok, maka kita melihat adanya figur-figur atau secara populasi itu diisi oleh kalangan remaja, sekalipun bercampur juga dewasa sama orang tua, tapi lebih kebanyakan adalah remaja. Nah, ini yang perlu kemudian kita sama-sama analisis, bahwa ketika kita berbicara tentang ingin mengget yang namanya pemilih muda, misalnya ya kalau kita analisis dari sisi partisipasi politik virtual, ternyata generasi milenial, generasi Z itu berkumpul di pengguna Instagram, pengguna di TikTok. Ketika misalnya figur-figur yang ingin menggait suara-suara milenial, maka dia harus menjadi lebih aktif untuk menginformasikan suatu ide, menginformasikan suatu gagasan di dalam sosial media tersebut. Kayak begitu, ya. Dalam artinya kan ini merupakan bentuk penyadaran politik, bahwa politik itu merupakan sesuatu sarana untuk mencapai tujuan. Ya, tentu sarana yang dijadikan wadah ini merupakan sarana-sarana yang sifatnya bagaimana memberikan sesuatu yang sifatnya edukatif. Yang kita perbincangkan adalah ide, yang kita perbincangkan adalah gagasan. Begitu strategi-strategi dari figur-figur yang memiliki intensi untuk kemudian maju menjadi seorang pemimpin gitu.
menjadi seorang calon legislatif. Ya, biasanya ini yang dijadikan bahan analisis di era-era virtual saat sekarang ini. Mungkin teman-teman, mungkin saya paling merekomendasikan teman-teman bila menemukan buku seperti ini, Politik Virtual, ini cukup menarik untuk kemudian dibaca, ya, untuk dijadikan bahan referensi. Saya menulis di sampingnya bahwa ada media konvensional dan ada media baru. Kalau media konvensional kan dulu-dulu orang menyampaikan gagasan politiknya itu kan lewat radio, lewat lewat sebarang pamflet-pamflet, lewat sebarang mohon izin dulu saya charger dulu ya, lagi lowbat. Oke, jadi berbicara tentang media konvensional, orang-orang itu kan biasa menyebarkan istilahnya secara branding supaya dikenal oleh orang banyak itu lewat spanduk-spanduk, lewat iklan-iklan di TV, apakah menghadirkan artis-artis ibu kota, dangdutan dan seterusnya. Itu bagian daripada bentuk media-media konvensional di dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan politik. Ya, ini kan untuk mengget yang namanya partisipasi politik dari kalangan muda-mudi, apakah bapak-bapak, ibu-ibu atau semua kalangan lah kayak begitu. Yang dilakukan yang seperti itu adalah media konvensional. Nah, kita berbicara dari sisi media baru. Media baru saat sekarang ini adalah media sosial. Apakah dalam bentuk YouTube, Facebook, kemudian TikTok, Instagram, ini merupakan sesuatu yang sangat murah untuk kemudian kita mengkomunikasikan suatu gagasan. Ya, dan ini instrumen yang penting untuk sama-sama kemudian kita analisis. Ternyata hal-hal yang seperti ini menjadi faktor atau memiliki impact faktor yang sangat luar biasa di dalam membentuk persepsi publik, ya kayak gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan iklan kampanye politik ya, intinya hadirnya internet saat sekarang ini, para figur-figur itu selalu mengkomunikasikan segala sesuatu, apakah citra atau kepribadiannya atau branding yang dimainkan itu lewat internet. Nah, internet itu memiliki teknologi baru yang namanya sosial media. Sosial media ini akan memproduksi suatu narasi-narasi di dalam keseharian. Sekalipun mungkin secara aturan dari KPU atau apa ya istilahnya itu yang mengatur hal-hal yang seperti itu. Saya lupa tadi tanya sama Pak Hendra Sudrajat ya terkait dengan aturan-aturan penayangan begitu kan. Di TV-TV kan diatur juga bahwa dalam sehari itu berapa kali ditayangkan. Ya, di dalam iklan-iklan di Facebook, iklan di Instagram itu berapa kali penayangan kayak gitu. Secara algoritmanya itu kita tampilkan secara preferensi politik itu ditampilkan ke siapa kayak gitu. Ya, ini istilahnya secara keseluruhan ternyata memang kalau berbicara tentang media konvensional dan media sosial memiliki dampak yang sangat besar ya dalam membentuk persepsi, dalam membentuk pilihan-pilihan atau preferensi politik tiap-tiap orang. Dan ini juga akan mempengaruhi bagaimana suara-suara milenial. Teman-teman kan bagian daripada kaum milenial ya, yang mungkin kelahiran di atas 95 bagian daripada kelompok-kelompok generasi Z, kelompok-kelompok pemilih muda. Nah, ini merupakan tujuan bagi kita untuk sama-sama memiliki kemampuan secara literatif, memahami konsep-konsep digital, budaya digital, etika digital, agar tidak termakan suatu berita-berita yang akan mengurangi sikap, mengurangi secara akurasi pemahaman kita terhadap suatu topik yang tersebar kayak gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman peserta ya supaya saya juga tidak terkesan untuk berbicara banyak di kesempatan ini, kira-kira bagaimana kekuatan pengaruh sosial media dalam setiap pesta demokrasi? Apakah sosial media itu memberikan perubahan besar
di dalam setiap momentum pesta demokrasi atau seperti apa? Ini kan yang perlu untuk kemudian kita sama-sama konfirmasi. Kira-kira pengaruh sosial media itu seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu memberikan jawaban singkat ya sebelum slide 2 slide setelahnya kita akhiri dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu gitu ya. Ya, kalau jawabannya sangat besar ya mungkin semuanya kita pasti sepakat ya bahwa kekuatan pengaruh dari sosial media itu dalam setiap pesta demokrasi itu sangat memberikan pengaruh. Nah, saya ingin flashback begini, teman-teman sekalian. Pernah nggak dengar istilah Arab Spring? Teman-teman sekalian, pernah dengar istilah Arab Spring atau musim semi Arab? Ada? Belum pernah dengar, Pak. Oh ya, musim semi Arab itu atau Arab Spring itu merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu gerakan-gerakan untuk menumbangkan kekuasaan rezim otoriter negara-negara Arab. Itu berlangsung di tahun 2011. Nah, di 2011 itu yang berkembang apa pada waktu itu? Kalau kita berbicara secara perkembangannya, evolusi teknologi informasi dan komunikasi, di tahun 2011, Timur Tengah itu memiliki pendatang baru. Pendatang baru yang saya maksudkan adalah berupa teknologi, berupa sosial media Facebook. Ya, 2011 kan istilahnya baru booming ya namanya sosial media. Apa yang kemudian kita gunakan Facebook itu untuk menyebarkan berita, menyebarkan informasi, ternyata ini menjadi suatu wadah bagi gerakan-gerakan massa untuk kemudian menggulingkan suatu kekuasaan. Jadi konsolidasi gerakan pada era-era misalnya di Tunisia untuk menggulingkan kekuasaan itu dilakukan lewat sosial media. Biasanya menyebarkan satu narasi-narasi terkait dengan bagaimana militer memperlakukan massa, kemudian bagaimana keburukan dan kebobrokan suatu rezim, sehingga masyarakat Tunisia itu berkumpul di jalan hingga berhasil menumbangkan suatu rezim otoriter. Ya, karena pengaruh dari sosial media ini cukup besar, ini berimbas kepada negara-negara Arab yang lain, misalnya Mesir, kemudian Libya, kemudian negara-negara Arab yang lainnya. Itu tumbang, dan salah satu instrumen atau faktor yang sangat mempengaruhi persepsi publik pada waktu itu ternyata lewat sosial media, potongan-potongan video, dan seterusnya. Jadi semua termakan informasi-informasi dari sosial media, sekalipun pada waktu itu benar adanya ya. Tapi ternyata distribusi informasi lewat sosial media itu sangat mempengaruhi di dalam mengkonsolidasikan suatu massa. Ya, jadi ini yang untuk sama-sama perlu kita perhatikan. Nah, kita kembali kepada konteks keindonesiaan, kebangsaan kita hari ini. Kalau kita di dalam bukunya Dr. Insinyur Payakun ini, di dalam politik virtual, ternyata Indonesia itu sebelumnya memang menggunakan instrumen sosial media sebagai media di dalam melakukan sosialisasi politik. Tapi pada intinya kita harus melihat suatu dampak-dampak yang lain begitu ya. Kalau kita berbicara dari sisi positif-positifnya ya banyak positif. Tapi ternyata berbicara tentang oposisi biner dari sesuatu positif yang kita sebut sebagai negatif, itu lebih banyak lagi ternyata. Ya. Jadi sosialisasi yang dilakukan misalnya di tahun 2012 melalui Pilkada DKI Jakarta hingga tahun 2014 ada pemilu presiden, kemudian di tahun 2017 ada Pilkada DKI lagi, kemudian pemilu 2019 ada pemilu juga kayak begitu. Jadi setiap pemilu dan pemilu kada pada waktu itu distribusi informasi itu sangat berkembang. Tiap-tiap figur itu membuat website tersendiri. Tiap-tiap figur memiliki web berita tersendiri.
ya mungkin hanya untuk memberikan semacam bahwa untuk memberikan branding itu lewat berita-berita atau web-web yang dibuat oleh figur tersebut. Jadi memang tercatat secara keseluruhan dari data yang dihimpun oleh badan bukan badan pengawas pemilu, tapi ada suatu lembaga yang mencatat bahwa perkembangan sosial media itu memang sangat masif di era-era ketika pesta demokrasi berlangsung. Bagaimana misalnya keterbelahan yang terjadi di masyarakat akibat perahu politik yang berbeda, sehingga diatribusi sebagai cebong dan kampret itu kan merupakan suatu ekses dari pemilu. Ya, bagaimana memainkan suatu isu identitas, memainkan suatu hate speech dan lain sebagainya, itu kan dikeraskan volume kebenciannya itu lewat sosial media. Nah, inilah yang budaya-budaya literasi digital yang seperti inilah yang perlu untuk dikuatkan pemahaman kita di dalam mengkurasi dan mengelola sosial media yang kita gunakan. Ya, karena satu kali viral, ucapan-ucapan kita yang di highlight, yang kemudian itu menyinggung satu pihak, maka bisa jadi akan berujung laporan-laporan ke kepolisian dan berujung minta maaf kayak gitu. Itu kan budaya-budaya yang selalu berkembang. Kita viral, kemudian berujung-ujung minta maaf, kayak begitu. Itu yang selalu menjadi pola-pola yang selalu terulang. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri ya, yang perlu untuk sama-sama diketahui, ini juga mungkin pernah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwa perlu untuk sama-sama kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita di dalam dunia digital, kita perlu memahami bahwa ruang hidup kita sadar akan diri kita, tapi perhatikan ketika kita keluar dalam ruang-ruang pribadi kita, ruang-ruang privat kita, ada ruang pergaulan hidup. Ruang pergaulan hidup dalam ranah digital, bahwa ada sekumpulan, bukan sekumpulan, tapi ada banyak komponen anak bangsa di dalam ruang-ruang digital yang memperhatikan apa yang kemudian kita sampaikan, yang memperhatikan apa yang kita ucapkan, yang memperhatikan gagasan dan ide-ide yang kemudian kita sharingkan kayak begitu. Ya, jangan sampai setiap ada ucapan kita itu selalu memberikan ruang-ruang kecurigaan bahwa apa yang kita sampaikan itu menyinggung satu pihak. Ya, mengunggulkan satu pihak dan merendahkan pihak yang lain, itu kan merupakan pola-pola yang harus untuk kemudian kita sama-sama pahami bahwa kita berada di dalam suatu arena publik, bahasa kita adalah bahasa publik, kayak gitu. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang terakhir, ini merupakan slide terakhir dari saya, yang istilahnya hanya merupakan bagian daripada suplemen penting dari materi yang saya sampaikan ya mungkin secara pengantar aja, bahwa ternyata di dalam ruang-ruang digital itu kita akan menemukan sampah berserakan di mana-mana gitu ya. Sampah yang pertama di dalam ruang-ruang digital, kita menemukan sampah hoax. Ya. Oh, 10 menit lagi. Sampah hoax. Ya, hoax itu banyak bentuknya, banyak macamnya ya. Saya kira ketika misalnya teman-teman sekalian masih mengirimkan di grup-grup WhatsApp terkait dengan hadiah ulang tahun Lazada, hadiah dari Shopee, mungkin kalian merupakan bagian daripada orang-orang yang terjebak dalam suatu informasi-informasi yang tidak terverifikasi. Ketika misalnya teman-teman juga ambil bagian ketika menyebarkan informasi-informasi, misalnya ada bayi yang menangis dan memiliki wasiat untuk masak telur jam 2 pagi gitu. Itu kan bagian daripada informasi-informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya kayak gitu. Ya, apalagi di grup-grup keluarga kan sudah mulai banyak gencar-gencar suatu informasi-informasi, potongan-potongan 1 menit, 30 detik, itu kemudian di-share. Ya, dan ini intinya kita mempertebal wawasan kita terkait
mana informasi yang betul-betul terverifikasi, tervalidasi suatu kebenarannya, mana kabar-kabar yang kemudian perlu untuk kemudian kita tanggalkan begitu ya, untuk kemudian kita report ya, karena hal-hal tersebut akan menjadi sampah di dalam ruang-ruang digital ya, termasuk dalam arena perpolitikan. Ini kan kita di tahun politik ini juga ini akan memberikan suatu pengaruh ya, misalnya Pak Wahyu itu begini orangnya ya, ya itu kan nanti akan tersebar yang seperti itu untuk bagaimana menjatuhkan pihak lawan. Misalnya Pak Wahyu itu pedofil dan lain sebagainya. Ya itu hanya contoh aja ya. Ya, jadi itu banyak yang seperti itu. Kemudian sampah caci maki. Ya, sampah caci maki. Dalam ruang-ruang digital orang itu berdebat begitu. Ya. Saling berucap bagaimana kumpulan-kumpulan dari kebun binatang itu terucap di dalam ruang-ruang digital. Ya, bahasa-bahasa kasar tiap-tiap daerah itu kemudian terucap di dalam ruang-ruang digital. Maka secara etik tidak etik itu memang perlu untuk menjadi suatu kerangka atau konsep kita bersama di dalam memahami bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita apa ya, ruang-ruang perjumpaan itu diisi oleh bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang menggembirakan, bahasa-bahasa yang memberikan ruang-ruang diskursus yang sangat positif untuk perkembangan akademik kita kayak begitu. Ya kalau sampai caci maki, mohon maaf ya ketika saya sebut misalnya diatribusi sebagai binatang yang sering dipelihara di desa-desa begitu, anjing begitu ya. Ya mungkin bangsa anjing ketika mereka saling caci memaki pasti bilangnya dasar manusia kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu mungkin menjadi apa ya istilahnya imaji-imaji yang selalu saya bayangkan ketika misalnya sesama manusia membinatangkan di antara mereka, bisa jadi bangsa anjing saling memanusiakan ya, dasar manusia kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang penting untuk sama-sama kita ketahui. Kemudian yang ketiga sampah hate speech ya, terkait dengan ujaran-ujaran kebencian, kemudian sampah ketidaktahuan ya. Intinya pada intinya di kesempatan ini melalui workshop di kesempatan ini marilah kita untuk sama-sama menggali dari sumber manapun, marilah kita bersama-sama untuk mengakses informasi dari manapun untuk kemudian kita bagaimana problem ketidaktahuan kita itu kemudian bisa tercerahkan lewat satu informasi-informasi yang memang bisa diakses dengan validasi atau referensi-referensi yang menguatkan pemahaman kita terkait dengan literasi digital di kesempatan ini. Ya untuk sementara saya kira itu mungkin menjadi paparan materi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan-wawasan diskursif kepada teman-teman sekalian sekaitan dengan bagaimana memahami dinamika politik virtual di Indonesia ya. Ya mungkin ini hanya sebagian dari tema-tema umum yang saya sampaikan. Untuk kedepannya saya kembalikan kepada Pak Amri selaku moderator di kesempatan ini. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih Pak atas materi yang diberikan, materi yang luar biasa, terutama terkait dengan ya mendekati pesta rakyat kita yang pemilihan serentak 2024. Jadi mungkin cuaca juga terpengaruh yang panas, begitupun mungkin dengan pemilu yang khususnya di 2024 ini sangat dinamis. Jadi mengenai dengan media sosial kita harus bijak menggunakan media sosial tentunya, yang sampai jadi bumerang atau merugikan seseorang terkait dengan video-video yang kita sebarkan. Jadi video yang kita sebarkan atau informasi yang kita sebarkan itu harus sepenuhnya, jangan dipotong-potong ataupun mengubah sehingga tujuannya tidak tersampaikan. Mungkin dari materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris, SPD MPD, mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman peserta workshop hari ini
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan tentunya, karena materi ini sangat menarik, pengetahuan baru yang kita bisa dapatkan melalui workshop ini, bisa kita maksimalkan, ataupun ada yang kita ingin tanyakan lebih perdalam mungkin tentang penjelasan tadi, bisa teman-teman atau adik-adik sekalian tanyakan. Silakan bisa aktifkan mikrofonnya atau bisa melalui chat, nanti saya bacakan pertanyaannya sebelum kita lanjut ke pemateri ketiga. Ya, kita kasih kesempatan 1-2 menit mungkin kepada Bapak Ibu, teman-teman. Ada dari peserta? Sayang kalau kita lewatkan materi ini, apalagi yang sering menggunakan media sosial, dihubungkan dengan politik tentunya, dan memang realitanya kita akan mendekati pesta pemilu, sehingga materi ini sangat cocok untuk kita perdalam. Ada mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut ke pemateri ketiga? Kalau mungkin tidak ada, Pak. Mungkin sudah mengerti semua, mengingat waktu juga. Jadi saya informasikan juga kepada seluruh peserta ketika nanti logout otomatis. Berarti saya berharap kita bisa kembali login dan bergabung kembali karena masih ada materi ketiga atau materi terakhir di workshop online kita ini tentang literasi sosial dan politik. Mungkin ya tidak ada pertanyaan dari peserta, bisa ditampung, mungkin bisa nanti digabung pada saat selesai pemaparan materi ketiga. Jadi izin Pak Wahyu, mungkin bisa dimulai Pak Wahyu. Ya, mungkin setelah sisa 1 menit saya lihat Pak ini. Oh ya, siap. Ya. Mungkin ada nanti pertanyaan saya buat pemateri kedua. Nah, kan kajiannya itu lebih kepada sosiologinya. Jadi kita ini bertiga pemateri, ini penggabungan beberapa bidang ilmu. Ada yang bahas tentang hukum, politiknya, sesuai dengan kepakaran, dan pemateri kedua lebih kepada sosiologinya. Nah, nanti saya akan paparkan lebih ke teknisnya, mungkin bagaimana digital itu dapat digunakan di media sosial, apalagi kita ini jurusannya di bidang ilmu komputer, seperti tadi yang edit-edit video, mungkin yang tahu komputer, nah mungkin itu yang pelaku atau yang membuat video itu sehingga terpotong, karena ada pengetahuannya untuk dapat memanipulasi misalnya video. Nah, nanti Siap, itu, ya, nanti itu ya. Oke, sudah Pak. Nah, mungkin dapat saya share screen, Pak. Saya mempunyai slide. Oke. Sebelum semula kita mungkin baiknya di jeda sebentar ya Pak, karena saya dengar sudah azan ya. Ya Pak, betul Pak. Sudah azan juga di sini. Bisa kita break mungkin sekitar
10 menit Pak ya? Ya, bisa Pak. Ya. Oke, bagi teman-teman peserta yang telah bergabung kembali, kita jeda dulu atau kita break sejenak untuk melaksanakan sholat asar. Jadi bagi teman-teman peserta bisa sholat dulu, nanti setelah itu kita kembali bergabung di via Zoom ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin S, Eskom Mkom. Bagi teman-teman yang ingin live atau yang ingin tetap di room ini, bisa silakan di mute saja mikrofonnya dulu. Sambil kita menunggu selesai azan, kita sholat dulu, baru kembali. Oke, kita lanjut materi ketiga untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan beberapa penjelasan terkait dengan literasi digital. Nah, untuk workshop pada hari ini, ini merupakan kolaborasi yang cukup epik karena ada beberapa pemateri yang memiliki background atau jurusan yang berbeda. Tadi sebelumnya pemateri 1 bahas literasi digital di bagian hukumnya dan politiknya. Kemudian pemateri kedua membahas literasi digital dalam sudut pandang sosiologinya. Kemudian di sini background saya merupakan jurusan komputer. Nah, jadi ini merupakan kolaborasi yang epik, perpaduan antara hukum politik dan ilmu sosial dan ilmu komputer. Sehingga beberapa pandangan nanti mungkin dapat mencerahkan bagi peserta yang hadir pada saat ini. Untuk tema hari ini yang saya angkat terkait dengan literasi digital yaitu bagaimana menciptakan pelajar dan masyarakat yang berkompeten dalam bidang ilmu teknologi di era Society 5.0. Di sini saya merupakan salah satu dosen di kampus TIMIK Amika Sopeng, Yayasan Nabik Akademik. Nama saya Wahyudin S, Eskom Mkom. Kemudian outline materi hari ini, yang pertama itu transformasi digital, kemudian revolusi 4.0, kemudian society 5.0, kemudian KIM. Nah, KIM sini merupakan singkatan dari kelompok informasi masyarakat. Sehingga di tahun-tahun politik seperti saat ini, sebaiknya setiap daerah ini mempunyai kelompok informasi masyarakat. Hakim di sini, ini merupakan kumpulan beberapa anak muda yang melek terhadap teknologi. Nah, sehingga bagi masyarakat yang kurang update akan informasi, inilah tujuannya anak muda kita sebagai kelompok informasi masyarakat. Nah, dialah yang nantinya akan menyebarkan informasi. Nah, sehingga kelompok anak muda ini tadi sudah dipaparkan di pemateri kedua, banyak sekali berserakan sampah di mana-mana, sampah seperti hoax. Nah, anak muda di kelompok informasi masyarakat ini itulah yang menelaah atau sebelum men-share mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan kebenaran informasi tersebut. Kemudian bagi kelompok masyarakat yang nantinya akan dibimbing di sini, yaitu kelompok yang gagal akan teknologi. Nah, seperti misalnya masyarakat yang belum mempunyai handphone misalnya, dan masyarakat yang mempunyai handphone kemudian tidak mempunyai akses internet. Nah, itulah fungsinya dibentuk sebuah kelompok, kelompok informasi masyarakat namanya. Nah, ini
sebaiknya setiap daerah ini mempunyai kelompok tersendiri, sehingga anak muda sekarang ini dapat terjun langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang gagal terhadap teknologi. Kemudian, bagaimana dunia hari ini? Nah, dunia hari ini seperti yang kita rasakan saat ini, cuaca hari ini sangat panas, begitupun situasi politik di dunia hari ini, khususnya di Indonesia, itu cukup memanas juga untuk dunia saat ini. Nah, tadi saya sependapat dengan pemateri kedua, terdapat sampah berserakan di mana-mana, sampah itu di sosial media itu seperti hoax, sampah caci maki, sampah hate speech, dan sampah ketidaktahuan. Nah, inilah yang menimbulkan beberapa sampah di dunia digital saat ini. Nah, sehingga kita harus mempelajari bagaimana cara agar terhindar dari hoax misalnya. Nah, jadi sebelum share atau ada yang share di nomor kita, itu sebaiknya kita perhatikan terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian, apa itu transformasi digital? Nah, di sini pengertian transformasi ialah perubahan secara bertahap dan terus-menerus sampai mencapai titik terbaik. Sedangkan digital, teknologi 0 dan 1 yang sudah terkomputerisasi dengan sistematik. Sehingga transformasi digital ialah laju perubahan yang berlangsung bertahap mengikuti tatanan kehidupan dengan mengadopsi perkembangan teknologi yang cepat secara keseluruhan agar dapat menghadapi dan melalui tantangan dengan lebih baik. Adapun latar belakang untuk materi ini yaitu bisnis berkembang sangat pesat. Kemudian kebutuhan dan keinginan manusia terus bertambah. Kemudian kemudahan dan kecepatan dalam berbagai hal menjadi keharusan. Kemudian yang keempat, teknologi berkembang sangat cepat. Kemudian stabilitas, keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi non-stop. Adapun bentuk perubahan, yang dimananya yang kita tahu, bisa dilihat di gambar. Sebelumnya itu, kalau kita ingin menjual kue atau membeli kue, nah ini kita harus ke tokonya terlebih dahulu. Nah sekarang melalui digital ini, kita bisa memesannya melalui online. Bahkan kita hanya menggunakan handphone, pesanan yang kita inginkan dapat sampai di rumah, walaupun kita tidak meninggalkan rumah. Ini salah satu bentuk perubahan. Ada juga contohnya, misalnya kita ingin mentransfer atau menarik uang. Nah, di sini bisa kita menggunakan handphone. Nah, ini salah satu bentuk perubahan digital saat ini. Kemudian ada juga di bidang otomotif. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, ada Uber. Nah, ini tanpa kemudi, artinya cuma mengandalkan Google Maps, mobilnya dapat berjalan. Adapun aspek utama, yaitu ada 3, di sini ada people-nya, kemudian ada proses, kemudian ada teknologi. Mengapa kita harus menggunakan teknologi? Nah, di sini ada 5 alasan. Apakah kita menggunakan teknologi itu karena yang pertama dipaksa, ataukah terpaksa, ataukah karena kita memang bisa menggunakan, atau karena biasa, atau memang budaya kita menggunakan teknologi. Inilah nanti akan dikaji mengapa kita menggunakan teknologi. Nah, saat ini kita sudah masuk ke era 5.0, di mana 5.0 ini kita sudah berteman dengan teknologi. Kemudian bahan dasar teknologi, di sini kunci utamanya yaitu internet. Nah, internet ini ada beberapa komponen. Yang pertama keamanan, kemudian perangkat lunaknya, kemudian infrastruktur, kemudian jaringan dan data. Kemudian ada beberapa tahapan proses terkait dengan perkembangan teknologi, yaitu inisiasi, strategi, kemudian
sumber daya, pembangunan, pengujian, eksekusi, pemeliharaan, dan optimalisasi. Oke, selanjutnya, nah, di sini pengertian dari revolusi 4.0. Revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari otak. Kemudian ada beberapa tahap revolusi industri, di mana tahun 1800 ini ditemukan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api uap, mesin pabrik bertenaga uap, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1900 di sini penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Kemudian di tahun 2000-an inovasi teknologi informasi, komersial personal komputer, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang masuk ke industri 4.0 di mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data secara masif. Ya, siapa saja para pemain industri hari ini? Nah, di sini kalau kita pangsa pasarnya ini bisa kita lihat di gambar yang berperan, para pemain industri yang berperan hari ini yaitu Grab misalnya, Gojek, Ruang Guru, Sejasa.com. Kemudian finansial teknologi itu ada Link Aja, OVO, dan lain sebagainya. Kemudian untuk e-commerce, nah, di sini ada Tokopedia, Bukalapak, Belanja.com, dan Traveloka. Nah, inilah para pemain industri hari ini. Dan semuanya ini menggunakan teknologi. Hanya kita dapat mengakses semua ini menggunakan handphone. Kemudian perubahan yang sedang terjadi. Bagaimana kita mengambil peran proaktif? Nah, contohnya, sebelumnya itu terdapat toko konvensional yang sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace, seperti Bukalapak dan Tokopedia. Atau taksi atau ojek tradisional, posisinya sudah mulai tergeserkan, dipaksa bersinergi dengan pemilik aplikasi online yang seperti Uber dan sejenisnya. Kemudian ada beberapa karakteristik utama revolusi 4.0. Yang pertama ini kehadiran destruktif teknologi, kemudian perubahan ukuran perusahaan. Nah, di mana di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi sekarang ini kalau kita mau buat perusahaan, tidak harus membangun gedungnya, bisa saja bermodalkan teknologi, handphone dan laptop misalnya. Oke, kemudian ada beberapa peluang dan ancaman. Yang ancaman ini secara global, digital menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun. Kemudian ancaman berikutnya, estimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Apa peluangnya? Yang pertama itu era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025. Kemudian terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Nah, ini tadi sambungan materi bagaimana revolusi 4.0 yang sebelumnya toko konveksi dan diubah menjadi online marketplace. Nah, ini yang materi bagaimana COVID yang sebelumnya ini tahun 2019, ada beberapa perusahaan yang gagal karena tidak memanfaatkan teknologi. Nah, sehingga yang bertahan ini yang kita bisa lihat gambarnya yang warna hijau, ini yang berpotensial menjadi pemenang saat hilangnya teknologi misalnya. Karena kita
ada kasus COVID-19 kemarin yang tidak dapat keluar rumah, sehingga potensi di sini, misalnya perjalanan dan lain sebagainya, di sini berwarna merah, itu potensi yang gagal pada saat COVID-19. Oke, mungkin saya percepat saja karena sisa waktunya. Kemudian saat ini kita sudah masuk Society 5.0, di mana saat ini manusia sekarang ini sudah berteman dengan teknologi. Nah, pengertiannya sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang menyimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Oke, saya skip saja. Ini perkembangan teknologi saat ini, di mana manusia saat ini super smart teknologi. Oke, saya skip. Tantangan keahlian apa yang ada pada masa depan? Nah, ini ada beberapa pekerja yang saat ini dibutuhkan, yang sebelumnya tidak ada. Nah, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Nah, ini merupakan salah satu pekerjaan yang dapat kita asah atau kita tampilkan skill kita untuk menghadapi dunia digital saat ini. Oke, mungkin karena saya lihat waktunya 7 menit ya, mungkin kalau ada pertanyaan kita manfaatkan saja untuk diskusi. Untuk materinya nanti saya bisa share. Oke, saya kembalikan kepada moderator Pak, karena sisa waktu saya lihat sisa 7 menit. Oke, terima kasih Pak atas pemaparan materi yang luar biasa dari Pak Wahyu. Kita diberikan penjelasan terutama terkait perkembangan teknologi, pengaruh teknologi, dampak ataupun ancaman terhadap usaha-usaha yang dulunya sifatnya konvensional ataupun sifatnya manual, sekarang beralih ke sistem komputerisasi, digitalisasi, dan tentunya bergerak di teknologi. Bisa kita lihat bukti nyata bahwa sekarang dulunya kita kenal hanya taksi sebagai jasa transportasi konvensional, sekarang beralih ke online. Online pun sekarang sudah bersaing, sudah banyak platform, sudah banyak khususnya di Grab, Gojek, Maxim, itu bersaing juga. Jadi bukan hanya kita di konvensional, tapi di online juga itu bersaing. Jadi bagaimana teknologi ini dijadikan sebagai wadah, memaksimalkan kecanggihan yang ada, supaya kita tetap survive dan bertahan di era sekarang. Karena kita tidak bisa melawan teknologi, saatnya kita berkolaborasi dengan teknologi. Mungkin dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Wahyu, mungkin ada dari teman-teman yang kurang mengerti atau kurang dipahami, atau ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan bukan hanya ke pemateri 3 tapi ke pemateri 2 juga yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris SPD NPD tadi, karena siapa tahu ada teman-teman. Oke, Pak Idris masih standby ya? Ya, masih Pak. Masih. Oke, mungkin bisa kita diskusi Pak terkait tadi. Saya punya pertanyaan karena kita bidangnya ilmu sosiologi. Nah, itu mungkin ada pandangan, sudut pandang terhadap pengaruh sosial media. Nah, karena kita kan sekarang ini kebanyakan pengguna sosial media. Nah, jadi dikit-dikit siapa sebenarnya ada yang menyebar informasi, ada yang menerima. Nah, mungkin kebanyakan dari kita ini hanya menerima. Nah, yang menyebarkan itu mungkin hanya beberapa orang. Nah, mungkin kalau dilihat dari aspek sosiologinya itu bagaimana pandangannya, Pak? Oh ya, ya terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Wahyu ya. Iya, Pak. Terkait dengan
informasi secara sosial media yang memang betul-betul penting untuk kemudian kita coba kaji secara pendekatan-pendekatan data, utamanya di dalam riset yang dilakukan oleh Dr. Insinyur Payakun Andriadi yang menampilkan suatu level apa ya istilahnya grafik-grafik kenapa sosial media itu menjadi suatu item yang diperhatikan oleh para masyarakat Indonesia gitu ya, sebagai basis, sebagai objek yang diberikan semacam edukasi politik secara politik virtual. Karena yang namanya juga apa ya media sosial itu merupakan instrumen post-truth, era post-truth. Kita menyebutnya sebagai era post-truth. Post-truth itu kan diartikan secara sederhana sebagai post kebenaran atau setelah kebenaran. Jadi ada suatu kebenaran, tetapi ketika misalnya berada atau didisplay dalam bentuk tampilan digital, didisplay dalam bentuk tampilan-tampilan virtual, maka itu akan menciptakan semacam pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu kemudian dibungkus, dimanipulasi, diberikan semacam campuran-campuran yang lain begitu ya, sehingga dari kemasan-kemasan inilah menciptakan semacam era-era post-truth. Kebenaran sebenarnya sudah fix, tapi kemudian ketika misalnya dicampur adukan dengan informasi, dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya pada dasarnya biasa-biasa aja gitu ya, tapi menciptakan gerakan-gerakan post-truth. Inilah yang terjadi misalnya di tengah-tengah tahun politik. Contoh sederhana yang ingin saya sampaikan, ketika misal kita ingin membranding diri sebagai orang yang religius, begitu ya. Di dalam suatu tampilan-tampilan media itu kan merupakan alat atau instrumen untuk membentuk persepsi publik. Persepsi publik itu lahir dari atribut-atribut yang kita pakai yang sebenarnya kita tidak mampu untuk menggunakan atribut itu, tapi karena untuk kepentingan branding, makanya kita memaksakan diri untuk pakai kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam proses transmisi dari informasi-informasi itu memang kita harus memperhatikan etika-etikanya gitu ya. Tidak secara serta-merta setiap ada informasi yang masuk kemudian kita langsung menerima begitu, menjadikan itu sebagai landasan, menjadikan itu sebagai basis kebenaran. Ya, padahal kita memiliki pendekatan akademis. Ya, di dalam masyarakat akademis, termasuk teman-teman kan ini sebagai akademisi, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen,